Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum acara dimulai, mari kita bersolawat bersama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang soleh kumpulono, kaping papat kudu weteng engkang luwe, kaping limo zikir wengi engkang suwe. Salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan lembab. Jikalau saya memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI, yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Az-Zahra IKA Jatim, yang saya hormati ibu-ibu anggota Majelis Taklim Az-Zahra IKA Jatim, serta kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia serta kasih sayangnya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita senantiasa diberi kesehatan serta diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi yang mengajarkan agama Islam kepada kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat,
serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang berada di studio ini dan yang berada di rumah senantiasa tetap menjalankan ajaran-ajarannya, dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Para pendengar RRI dan ibu-ibu yang berada di studio, bahagia rasanya pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam acara khusus Risalah Berbuka Puasa pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dan telah hadir di tengah-tengah kita dari ibu-ibu Majelis Talim Azharo Ika Jatim. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Dan telah hadir pula, berkenan hadir di studio RRI ini Bapak Ustadz Firmadi Saleh LCMPDI. Pak Ustadz mohon izin, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini, tentunya dalam keadaan sehat, dan insya Allah mudah-mudahan puasa kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan hari yang fitri yang telah kita tunggu-tunggu oleh agama Islam kita. Amin ya robbal alamin. Para pendengar RRI serta kaum muslimin dan muslimat dan ibu-ibu yang berada di studio, sebelum kita memulai acara Risalah Berbuka Puasa di studio RRI ini, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan di sore hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan nanti insya Allah ada sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada ibu-ibu untuk menanyakan langsung kepada narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Firmadi Saleh LCMPDI. Kali ini akan mengambil sebuah tema, Amaliyah Nisfu Ramadan. Kepada Bapak Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja'ala syahru Ramadan syahrul syuhur sayyidash syuhur wa syahrullah syahrul mubarak syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Assalatu wassalam ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, wabil khusus yang membersamai kita di studio ini ada ibu-ibu dari Az-Zahra. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita amat sangat pantas untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, yang tidak pilih kasih. Tidak sama dengan anak muda sekarang yang pilih-pilih kekasih. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kami sampaikan bahwa Allah Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih? Sebab Allah telah memulai panggilannya kalimatun nida, yakni kalimat yang memanggil kita semua dengan satu bahasa yang tidak memilih-milih, yakni ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Kalau para pemirsa sekalian, ibu-ibu yang ada di studio mendengar kalimat iya, itu namanya harfun nida, huruf yang dipakai memanggil yang tanpa pilih-pilih,
Yang imannya tipis mari dipanggil, yang imannya tebal juga dipanggil. Yang jarang-jarang imannya keluar masuk juga dipanggil, yang imannya kadang naik kadang turun juga dipanggil. Makanya kami bilang Allah tidak pilih-pilih kasih. Semuanya dipanggil. Untuk apa Allah memanggil kita? Untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Dalam bentuk apa rahmat dan kasih sayang itu? Dalam bentuk sesuatu yang hanya diberikan kepada kita. Sesuatu itu bernama bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, Ramadan itu sudah ada sejak zamannya nabi-nabi. Tapi bukan sebagai bulan suci, bukan sebagai bulan mulia. Dia bulan 9 saja, bulan biasa saja. Dia menjadi mulia ketika diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letak kemuliaannya ada di mana? Sekalipun Ramadan itu artinya pembakaran, sekalipun Ramadan itu bagus maknanya, tapi kemuliaannya Ramadan bukan pada namanya. Kemuliaannya Ramadan bukan hanya sekedar pada waktunya, tapi kemuliaan Ramadan ada pada isinya. Tinggal kita mau mengambil sebanyak apa isi dari Ramadan. Baik, jadi kemuliaannya bulan Ramadan ketika kita memasuki bulan Ramadan itu ibarat orang yang datang membawa wadah. Ada yang datang bawa gelas, maka hanya dapat segelas. Ada yang datang membawa ember, maka dapat seember. Ada yang datang bawa drum, dapat sedrum. Alat yang dia bawa itu bernama usaha dan ibadah masing-masing di dalam bulan suci Ramadan. Manakah ibadah, usaha yang paling baik? Inilah yang ingin kita angkat, kita kupas di dalam kajian kita kali ini, sekalipun singkat, mudah-mudahan bisa tersampaikan poin-poin yang ingin menjadi titik utama dari pembahasan kita. Kita akan coba mengangkat sesuatu yang selama ini dianggap tabu menjadi layak diperbincangkan. Akan kita kupas secara tajam, setajam silet. Ada pemirsanya di sini ya. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, penyampaian Nabi ini sahih, valid, tidak pernah berubah, tapi menjadi kurang valid di pemahaman orang. Saya ulangi, hadisnya sahih, tidak pernah berubah kalimatnya, tapi orang yang memahaminya yang kadang berubah-ubah. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah maghfirah ampunan. Wa akhiruhu itkum minan nar, sedangkan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Kemudian para dai mubalik kita mencoba menyampaikan hadis ini dalam bentuk membagi 3 bulan Ramadan itu. 10 pertama adalah rahmat, 10 tengahnya adalah ampunan, 10 terakhirnya adalah pembebasan dari neraka. Ini redaksinya sangat valid dan benar, akan tetapi menjadi kadang kurang benar di pemahaman kita karena menganggap bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3. Saya ulangi, bulan Ramadan itu tidak pernah dibagi menjadi 3. Orang yang melalui bulan Ramadan itulah yang bertingkat 3. Saya ulangi, bulan Ramadan tidak terbagi menjadi 3. Dia utuh 30 hari. Tidak terbagi-bagi, awalnya begini, tengahnya begini. Tapi Nabi mengatakan itu bukan bermakna Ramadan yang terbagi, tapi kita lah orang beriman itu yang bertingkat-tingkat di bulan Ramadan. Dibebaskan dari api neraka pada 10 hari terakhir. Itu bukan bermakna nanti kita minta bebas dari neraka kalau sudah 10 terakhir. Boleh minta tidak masuk neraka di 10 pertama. Ya, sekarang ini bulan pertengahan yang katanya ampunan maghfirah. Boleh tidak maghfirah di hari ini kita minta supaya tidak masuk neraka? Boleh tidak? Ya boleh. Boleh kita minta rahmat Allah hari ini? Boleh. Maka jangan dipahami bahwa pertengahan itu hanya untuk maghfirah, rahmat dan neraka. Rahmat sudah lewat. Dibebaskan dari neraka belum waktunya. Tidak begitu.
Ramadan satu utuh keseluruhannya, dari awal 1 sampai terakhir semuanya rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Kelas-kelas kita lah yang berbeda. Ada orang yang di dalam bulan Ramadan baru mendapat rahmat. Ada juga yang sudah diampuni. Ada juga yang sudah bebas dari neraka. Jadi kalau mau dapat pemahaman utuhnya, Itkum minan nar pada 10 malam terakhir itu disebut tingkat SMA. Sedangkan maghfirah di pertengahan itu namanya SMP. Sebelumnya ada SD. Mungkinkah orang bisa SMA kalau tidak SMP? Tidak mungkin. Mungkinkah orang bisa tidak masuk neraka kalau Allah tidak ampuni? Ya. Mungkinkah orang itu diampuni kalau tidak dapat rahmat Allah? Tidak bisa. Jadi Nabi menyatakan rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka. Itu maknanya minta banyak-banyak rahmat Allah. Cari rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Sebab dengan rahmat Allah itulah kita diampuni. Cari ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Sebab dengan diampuninya kita, dijauhkannya kita dari neraka. Begitu. Jangan minta, ya Allah, bebaskan saya dari neraka ya Allah, jauhkan saya dari neraka ya Allah. Bagaimana mau jauh dari neraka? Dosa kita kan tidak diampuni. Yang bawa kita masuk neraka kan dosa. Kalau dosa tak diampuni, neraka tetap pasti. Tapi kalau kita dapat ampunan Allah di hari-hari Ramadan, maka tidak usah khawatirkan neraka. Begitu maksudnya. Jadi tingkatan kita lah yang bertingkat-tingkat di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka daripada itu, ibu-ibu sekalian, yang terbaik adalah bukanlah kita berlomba-lomba menyiapkan baju baru apa dan lain sebagainya, di mana lagi nanti malam safari Ramadan, di mana lagi nanti malam kita tarawih. Tapi yang terbaik dimanapun kita berada, amal apa yang mau kita lakukan, amal terbaik apa yang mau kita siapkan. Ada satu kalimat yang kami selalu ingat setiap masuk bulan Ramadan. La tashtaqid dima'a min rahilati Ramadan. Pernah dengar ibu? Atau pernah dapat orang lagi ceramah khutbah Idul Fitri pada menangis? Pernah? Ya. Kalau bukan tentang orang tua, sedih karena Ramadan sudah meninggalkan kita. Padahal ulama bilang, la tashtaqi. Jangan kamu tangisi Ramadan yang pergi. Fa Ramadana saya'ud. Sebab Ramadan itu akan datang lagi. Walakin nashtaki, yang pantas untuk ditangisi adalah idza jaa Ramadan, kalau nanti Ramadan datang lagi, wa antar rahil, sedangkan kita yang sudah pergi. Ya, Ramadan nanti kalau panjang umur, dunia belum kiamat ini tahun depan ada Ramadan itu. Insya Allah ada Ramadan tahun depan, tapi kita belum tentu ada. Siapa tahu Ramadan yang datang kita yang pergi. Maka daripada itu, persiapkan sebaik-baiknya. Jangan ibu menganggap tahun depan masih ada lagi dan pasti ketemu. Ada lagi, belum tentu ketemu. Jadi sekarang ini masuk kita kepada awsatu Ramadan, nisfun min Ramadan, pertengahan dari bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan sebaik-baiknya? Barangkali pertanyaan saya di akhir tausiah ini adalah untuk memancing girah ibu-ibu untuk kita menggali sama-sama apa kira-kira yang harus kita lakukan di pertengahan Ramadan ini, agar persis kita tidak khawatir terhadap neraka karena dosa-dosa kita diampuni. Kita tidak khawatir dosa kita tidak diampuni karena rahmat Allah sudah mengalir ke kita. Barangkali demikian ibu-ibu sekalian. Sengaja kami pancing dengan satu pertanyaan, apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi girah pemancing juga para pendengar untuk sama-sama menyimak kembali dengan saksama apa yang harus kita lakukan di masa pertengahan Ramadan ini. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Ibu-ibu Majelis Taklim Azhar IK Jatim serta kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Demikian tadi tausiah singkat yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Firmadi Saleh LC MPDI dengan mengambil sebuah tema Amaliyah Nisfu Ramadan. Dan seperti yang pernah saya sampaikan tadi bahwa akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya
Nanti Bapak Ustadz langsung akan menjawabnya. Dipersilakan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lia, mau bertanya Pak Ustadz. Apakah istilah Ramadan dan bulan Ramadan itu sama? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Ramadan dan bulan Ramadan. Pertanyaan ini muncul dari orang-orang cerdas ini. Kenapa ada yang sempat memikirkan Ramadan dengan bulan Ramadan itu berbeda? Ternyata memang berbeda. Seperti kalau saya mengatakan HP dengan pulsanya. Semua pulsa mesti ada di dalam HP, tapi tidak semua HP ada pulsanya. Sehingga HP itu berfungsi sebaik-baiknya, ya tergantung ada pulsanya atau tidak. Maka daripada itu, Ramadan itu maknanya adalah makna bahasa, kalau ada kayu yang dibakar habisnya menyisakan abu, itu bahasa Arabnya Ramadan. Tapi kalau yang dibakar itu bensin, habis keseluruhan, tidak ada sisanya apa-apa, maka bahasa Arabnya Ramadan. Bulan Ramadan itu sengaja Allah maknakan sebagai makna bulan yang dilakukan pembakaran tidak bersisa sama sekali. Maka Ramadan bermakna dibakarnya dosa-dosa kita hingga tidak ada bersisa. Itu Ramadan. Bulan Ramadan itu hitungan hari. Nama waktu yang pasti akan datang bila tiba waktunya. Bulan Ramadan itu semua kita ketemu. Tapi dibakar dosanya belum tentu ketemu. Sehingga orang yang hidup di dalam bulan Ramadan, mau puasa tidak puasa, pasti ketemu bulan Ramadan. Tua muda, pasti ketemu bulan Ramadan, sakit sehat pasti ketemu. Tapi belum tentu dosa-dosanya diampuni karena tidak ketemu dengan Ramadan. Ramadan adalah yang Allah lakukan pada kita dengan bersihnya kita dari dosa. Sedangkan bulan Ramadan hanyalah sebuah bulan yang kita masuk nanti perputaran waktu saja. Seperti kalau kita bilang semua orang yang tiba 1 Syawal itu pasti hari lebaran, tapi tidak semua orang yang ketemu hari lebaran itu kembali suci seperti Idul Fitri. Ya, Idul Fitri kembali suci, lebaran ya hari raya. Ya hari rayanya lebaran, yang penting hidup pasti lebaran. Tapi belum tentu kembali suci. Barangkali begitu Ibu, terima kasih. Bagaimana Ibu Lia? Udah jelas? Oke, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suwarni, izin bertanya Pak Ustadz. Benarkah awal Ramadan iman kita menanjak, setengah lagi menurun? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang sudah terdoktrin harus terjelaskan. Ada anggapan di masyarakat kalau Ramadan itu dibikin kurvanya tuh begini, 1 sampai 15 naik, 15 sampai 30 tuh turun. Itu kata ulama kurvanya salah, gambarnya salah. Resikonya kalau kita bilang Ramadan 15 naik, 15 akan banyak jamaah. Kalau 15 ke bawah, jamaah sudah pada hilang. Kalau hilang, orang akan bilang, maklum sudah akhir Ramadan. Padahal tidak boleh dimaklumi yang begitu. Itu juga yang menjadi alasan kurva naik di awal Ramadan, ibu-ibu banyak di masjid. Kurva turun di akhir Ramadan, ibu-ibu banyak di dapur. Ya, kue-kue dan lain-lain sebagainya sudah mulai diurus. Padahal kurva Ramadan itu awalnya naik, menanjak. Rasulullah itu semakin mengakhiri Ramadannya, semakin dikencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya semakin semangat beliau. Kalau kita semakin terakhir Ramadan, semakin longgar ikat pinggang. Kenapa? Semakin banyak yang bisa dimakan. Ya, semua makanan sudah mau jadi. Padahal sebenarnya Allah sengaja letakkan malam kemuliaan itu di akhir Ramadan supaya kita mampu menanjak dari awal hingga sampai pada puncaknya. Malam kemuliaan itu namanya malam puncak. Yang namanya malam puncak tidak mungkin dibawa. Malam puncak itu pasti di atas. Yang namanya mau naik di atas harus terus menanjak sampai dapat. Maka keliru orang yang mengatakan Ramadan itu 15 naik, 15-nya turun. Keliru. Yang bilang begitu adalah orang-orang yang malas. Ini yang saya suka ini dari Ustadz katanya.
Kalau ada ustaz bilang, ini 15 naik, 15 menurun. Ini yang saya suka, ini yang begini nih. Kenapa? Rasa malas akan membenarkan itu. Ya, kenapa tidak perlu sholat tarawih? Biasa memang sudah akhir Ramadan begitu. Justru dimaklumi, sekarang sudah mulai hilang dari masjid-masjid. Memang begitu Pak Ustadz. Kita mau bilang, mungkin pindah masjid. Ternyata di semua masjid hilang. Begitu. Barangkali itu Bu. Jadi kurvanya Ramadan itu bukan 15 naik, 15 turun. Tapi naik terus sampai terakhir. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Buat saya pertanyaan 2 ini sangat menarik. Karena kayaknya seperti yang kita alami selama ini. Jadi awal Ramadan itu menanjak, tapi sudah pertengahan biasanya menurun. Itu memang betul seperti itu. Baik, untuk penanya ketiga, barangkali masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri. Ada suatu kaidah bahwa amalan yang terbaik adalah yang tepat pada waktunya. Yang saya ingin tanyakan, amalan terbaik apa yang tepat pada pertengahan bulan Ramadan saat ini Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ini kalau sudah ngomong kaidah berarti kita harus ngomong kepada asas Islam, bahwa memang ada kaidahnya, afdalul a'mali fi afdalil awqati. Sebaik-baik amal yang pas waktunya. Ibu pakai jilbab yang bagus, brosnya dipasang yang terbaik, matching dari atas sampai bawah, ditambah dengan sepatu hak tinggi. Tapi itu ibu pakai persis ketika mau masuk WC. Berarti pas pakaiannya, tidak pas waktunya. Nah, Ramadan ini kita sedang berada di waktu pertengahan. Maka kita mesti melihat apa sebenarnya amal yang paling pas. Saya ingin sampaikan Ibu 4x4. Pernah lihat tulisan 4x4? Di mana? Di belakang mobil off-road ya. Ya, 4x4 itu kaidah di dalam bulan Ramadan. 4 yang harus dibaca, jangan sampai ditinggalkan. 4 yang harus dilakukan, jangan sampai kurang. Ingat ini sepanjang hidup Ibu. 4x4. 4 yang harus dibaca. Inilah perbanyak di pertengahan bulan Ramadan. Kalau bisa siangnya dibaca, malamnya dibaca. 4 yang harus dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, astagfirullah. Bisa diingat? Apa yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, astagfirullah. Yang ketiga, minta surga. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Ridha Allah dan surga. Yang keempat, a'udzubika min sakhtika wan nar, minta dijauhkan dari neraka. Pernah dengar itu kalimat? Syahadat, istighfar, minta surga, jauhkan neraka. Dari 4 inilah, 4 yang pertama inilah muncul rumus hari ini. Nasyhadu alla ilaha illallah, sudah syahadat. Wa nastaghfirullah, sudah istighfar. Nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridha dan surga. Wa na'udzubika min sakhtika wan nar, dijauhkan dari neraka. Biasa baca itu kapan? Mau buka dan setelah tarawih. Mulai sekarang baca di setiap waktu. Ya, itu bukan bacaan buka puasa itu Bu. Itu bukan bacaan tarawih itu bacaan bulan Ramadan, utamanya di pertengahan. Cari, baca, jangan sampai tinggal. 4. Yang kemudian dikali 4. 4 ini 4 perbuatan yang tidak boleh pisah. Kalau ibu puasa di harinya, jangan sampai tidak tarawih di malamnya. Kecuali ibu dalam keadaan dibolehkan untuk tidak melakukan keduanya, misalnya halangan. Yang ketiga, kalau ibu sudah bayar zakat atau ibu punya niat untuk bayar zakat, jangan sampai tidak baca Quran. Ya, 4 ini di dalam bulan Ramadan tidak boleh berpisah. Orang yang bacaan Qur'annya lancar, zakatnya sudah dibayar, tarawehnya bagus tapi tidak puasa, zong. Ya, orang yang puasanya bagus, malamnya taraweh, zakatnya dibayar tapi tidak pernah baca Quran, kurang nilainya. Begitu 4 ini saling melengkapi. 4 yang harus dibaca, 4 yang harus dilakukan. Jangan sampai tidak dibaca dalam 1 hari. Jangan sampai tidak dilakukan selama bulan Ramadan. Insya Allah amal ini menjadi afdal karena sesuai dengan waktunya.
Ya, ibu-ibu sekalian, dalam tingkatan amal ada namanya fadol, ada namanya afdol. Ibu biasakan istighfar di bulan-bulan lain, itu namanya fadol. Tapi kalau ibu istighfar di bulan Ramadan, itu namanya afdal. Ya, ada namanya fadal, bagus, good, best, ada namanya the best, afdal. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Sri? Sudah jelas dipahami? Alhamdulillah. Untuk berikutnya masih ada Ibu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neng. Mau tanya Pak, trik apa membaca Al-Quran supaya tidak jenuh, tetap semangat, istiqomah? Makasih Pak. Gimana cara baca Quran supaya tidak jenuh? Yang pertama, jangan ganti-ganti Al-Quran. Jangan ganti-ganti Quran. Milikilah satu Quran yang memang itu yang punya Quran ibu itu. Yang kedua, biasakan mata, latih mata dan otot tangan. Ini kami terapkan pada bimbingan Markas Ahlul Quran pada santri-santri. Jangan pakai Quran yang warnanya terlalu terang. Ya, apalagi Qurannya pakai HP. Itu cepat melelahkan mata. Kalau mata lelah, jenuh juga gampang. Yang ketiga, jangan posisikan badan membaca Al-Quran dengan posisi yang tegak dan senyaman-nyamannya. Jangan ibu baca Quran tunduk-tunduk begini. Kenapa? Kalau ibu bertumpu, maka tumpuan itu akan membuat ibu lebih cepat capek. Yang keempat, jangan pakai Quran yang ukurannya lebih besar daripada ibu. Ya, kan ada tuh begitu. Tangan kecil, Qurannya besar, dipegang begini, capek, sudah capek, tutup. Dan yang paling penting, jangan dekatkan HP. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kecenderungan kita baca Quran lagi enak-enaknya, tiba-tiba ting, buka dulu HP. Begitu dibuka dibaca, habis dibaca dibalas jadi cetan, Quran sudah hilang. Ya. Atau ada grup ini, saya baca, di scroll terus sampai ke bawah, Facebook di scroll sampai ke bawah. Akhirnya Al-Quran menjadi tontonan saja di situ. Memang dia lagi begini, dilihat dari belakang, lagi khusyuk sekali baca Quran itu. Begitu kita lihat dari depan, lagi main HP. Dikiranya baca Quran. Jadi itu ibu. Yang ketiga, bacalah Quran sampai ibu merasa tidak mau berhenti. Ini kedengarannya aneh, tapi ini fakta ibu, fakta. Bagi orang yang suka baca Quran, dia akan terus membaca Quran sampai dia merasa, saya baca dulu sampai bawah saja. Begitu sampai bawah, coba saya baca lagi satu, sebelah lagi. Begitu, coba buka dulu satu kali, belum, sedikit lagi. Sedikit lagi. Bacalah Quran sampai ketemu dengan itu. Itulah yang disebut rahmatul Quran. Ya. Dirahmati seseorang yang dengan Al-Quran ketika Quran sudah tidak mau pisah dengan dia. Ibu kalau sudah nyaman sama orang selalu mau sama-sama dia. Begitu juga Quran. Quran itu kalau sudah tidak nyaman dengan kita, baru satu lembar Quran sudah menolak. Baru satu lembar. Tapi kalau sudah nyaman dibaca satu juz kok macam masih mau tambah. Yang selanjutnya, jangan jadikan Quran itu sebagai diperlakukan seperti orang yang nanti butuh baru ke sana. Ya, coba ibu punya teman, itu teman tidak pernah ada apa-apanya, tidak pernah hubungan apa-apa. Tiba-tiba datang ke ibu, langsung duduk depan ibu. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Jeng? Oh bagus, sehat. Oh semoga begini. Akhirnya, saya mau silaturahmi boleh? Boleh. Toh? Ini ada apa ini orang tidak pernah datang ini. Begitu dia duduk mulai, jadi begini, mau pinjam uang itu. Ya, jadi begini, mau pinjam uang itu. Tidak pernah datang, tiba-tiba datang, tuh begitu. Orang ke Quran ada yang begitu juga. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Quran itu sebagai obat. Nanti menuju Quran kalau dia sudah sakit. Kata Ustadz ada anunya ini, doanya kalau lagi sakit begini. Ada buka-buka ini. Quran bilang, saya tahu kau baca saya itu karena kau lagi butuh. Ya, ada teman yang begitu. Ada orang yang begitu. Kasih dia lagu, potong bebek ansah, masak di kuali. Teman sudah lama, pinjam berkali-kali. Ya. Apalagi sambungannya? Senang ke sana, susah ke sini. Begitu juga ada orang diperlakukan Quran begitu. Senang ke sana, ke HP.
Susah ke Quran, ya Allah. Ya Allah, apa ya Allah, ya Allah. Nanti kamu susah baru kamu lihat Quran. Begitu Ibu. Jadi bersahabatlah dengan Quran karena Quran mencintai orang yang mencintainya. Demikian Ibu. Jangan jenuh-jenuh, buka saja sekalipun tidak faham. Baca saja sekalipun tidak mengerti. Jangan khawatir salah tajwid, salah baca, jangan khawatir. Ittaqullah mastata'tum, takwa sekuat semampu Ibu. Jangan, saya takut Pak Ustadz karena bacaannya salah. Kalau salah dosa katanya, baca saja. Baca saja, ketimbang itu nanti jadi alasan tidak pernah baca Quran. Ya, baik demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ustadz. Mohon maaf Ibu-ibu karena mengingat waktu juga, mungkin ini saya berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir dan ini sekaligus pertanyaan penutup. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti. Minta izin bertanya Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan asror di dalam Al-Quran? Kenapa selama ini tidak pernah dibahas atau dibicarakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asrar itu dari kata sir. Sir itu artinya rahasia. Asrar itu bentuk jamak rahasia-rahasia. Saya mau tanya Ibu. Ibu kalau punya rahasia dibicarakan terus tidak? Tidak. Tapi dipendam juga kadang-kadang nyesek. Jadi kita berbagi hanya pada orang-orang tertentu saja dan terpercaya saja. Makanya asrarul Quran itu diketahui hanya pada orang-orang yang tertentu saja. Tapi pada kesempatan ini karena Ibu bertanya, maka kita akan bagi apa itu asrarul Quran. Di antara banyak asrarul Quran, salah satu di antaranya adalah Al-Quran itu selalu relevan dengan hidup dan permasalahan kita. Apabila Ibu berumur 30, berusia 30, maka yang paling layak Ibu baca rajin semua Quran, tapi coba sering-sering buka juz 30. Ibu punya masalah di usia 40, 30 mundur ke 1 tambah 10, berarti ada solusinya di juz 10. Ya, Ibu usia 50, 30 mundur ke 1 sampai 20, baca juz 20. Itulah solusi kehidupan orang-orang yang berumur 20 atau berumur 50. Asrarul Quran itu akan selalu relevan dengan masalah kita. Masalah apapun yang Ibu, tenangkan hati dengan juz yang Allah sudah siapkan sesuai dengan usia kita. Begitu. Makanya Al-Quran itu menjadi obat dan penenang. Pertanyaannya kapan dan bagaimana caranya? Quran itu menjadi obat dan penenang. Salah satu asrarnya adalah bacalah, banyaklah membaca Al-Quran sesuai dengan usia Ibu, ya, sesuai dengan usia kita. Yang kedua, bacalah Al-Quran itu satu ayat tapi direnungkan. Satu tapi direnungkan. Ibu akan menemukan satu solusi terbaik dari Allah. Disebabkan karena rahasia-rahasia Al-Quran akan mampu merubah hidup seseorang. Saya ingin katakan dan tolong diingat, kalau perlu naikkan jadi story. Kita tidak bisa merubah isi Al-Quran. Sudah banyak yang mencoba tapi gagal. Kita tidak akan mampu merubah isi Quran, tapi isi Quran bisa mampu merubah hidup kita. Ya. Kita tidak bisa merubah isi Quran, tapi isi Quran bisa merubah kita semua. Jadi ibu-ibu sekalian, gunakan Al-Quran itu betul-betul sebagai petunjuk. Yang namanya petunjuk, punya masalah, punya bantuan, cari bantuannya dalam Quran. Punya butuh solusi, cari solusinya dalam Quran. Itu namanya asrarul Quran. Random saja, buka di mana-mana saja. Buka di mana-mana saja, langsung tertuju pada ayat apa yang Ibu lihat. Itulah ayat yang paling cocok dan kadang Ibu itu. Itu namanya asrarul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Langsung tertuju pada satu ayat. Itulah ayat yang Ibu butuhkan saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, jarang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya yang terakhir dan ibu-ibu Majelis Taklim Azharul Hikmah Jatim serta para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Demikian tadi tausiah singkat dan sekaligus tanya jawab yang telah disampaikan oleh ibu-ibu dan alhamdulillah Bapak Ustadz telah menjawab semua yang Ibu tanyakan
dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari penyampaian yang telah beliau sampaikan. Dari penyampaian dan dari tausiah yang telah disampaikan Bapak Ustadz dan pertanyaan yang ibu-ibu lontarkan tadi, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari tema Amaliyah Nisfu Ramadan pada hari ini, bahwa pertama, Allah begitu amat sayang mencintai hambanya. Sebagai bukti cintanya kepada hambanya, Allah berikan kepada kita bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka mari kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, nilai Ramadan tidak akan pernah sebanding dengan apapun, sehingga merugikan bagi orang-orang yang melewatkan Ramadan tahun ini begitu saja. Dan yang ketiga, di pertengahan Ramadan ini separuh kesempatan telah kita lalui. Sudahkah ada tanda-tanda rahmat Allah yang kita gapai? Sudahkah kita berusaha menggapai ampunan dari Allah? Itu semua tergantung diri kita masing-masing. Baik, demikian tadi hikmah yang bisa kita petik, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah berkenan hadir dan menemani kita di studio RRI. Namun sebelum kita menutup acara risalah berbuka puasa pada sore hari ini, untuk itu agar acara yang berlangsung pada sore hari ini dengan lengkap, maka kami mohon kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Bapak dipersilakan. Mari kita sama sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibil mawahibis saniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma arhamna fi syahr Ramadan. Allahumma ighfir lana min kulli dhunubina fi syahr Ramadan. Allahumma tkina minan nar fi syahr Ramadan. Allahumma ja'alna nuran min Ramadan. Allahumma ja'al nuri Ramadan nuran fi qulubina. Allahumma ja'al rahmatan fi Ramadan rahmatan fil alamina wa rahmatan fi ahyana. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang senantiasa istiqomah. Engkau tambahkan amal-amal kebaikannya. Rubah kami ke dalam yang baik menjadi baik, yang buruk menjadi baik. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa Engkau panjangkan usianya, semakin baik amalnya dan semakin istiqomah perbuatannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu-ibu, para pendengar RRI serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikian tadi tausiah singkat yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Firmadi Saleh LCM PDI, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Talim Az-Zahra IK Jatim yang pada sore hari ini telah berkenan hadir di studio. Terima kasih ibu-ibu. Dan juga kembali saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Firmadi Saleh LCM PDI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di studio RRI. Baik para pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat serta ibu-ibu Majelis Talim Az-Zahra IK Jatim, demikian tadi acara risalah berbuka puasa yang telah kita lalui. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok kita berjumpa lagi. Saya Yeni Setiawati selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Marilah acara risalah berbuka puasa pada kesempatan di sore hari ini kita tutup dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap keluarga Majelis Talim Azharo IK Jatim mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.